Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk memahami pesan Injil hari ini, mari kita pahami maksud kata lubang jarum. Kata ini adalah istilah atau kiasan untuk menyebut pintu kecil, kurang lebih semeter lebarnya. Dahulu kota-kota di Timur Tengah umumnya dikelilingi tembok. Tembok ini untuk menjaga keamanan dari serangan musuh. Pintu kecil ini untuk keluar masuk kota. Pintu kecil yang disebut lubang jarum ini sesungguhnya strategi perang, supaya musuh tidak bisa masuk ke dalam jumlah yang besar. Penduduk kota akan mudah mengalahkan musuh karena tidak datang dalam jumlah besar, melainkan satu persatu melalui pintu kecil lubang jarum itu. Lalu apa hubungannya dengan unta? Hewan ini di Jazirah Arab umumnya sebagai alat pengangkut barang. Supaya tidak jatuh, barang diletakkan atau digantungkan di kanan dan kiri badan unta. Karena tidak mungkin barang diletakkan di atas punggung unta yang berpunuk. Karena di kanan kiri badan ada barang, tentu lebarnya menjadi lebih dari 1 meter. Hal itulah yang membuat seekor unta tidak mungkin bisa melewati pintu lubang jarum. Oleh sebab itu, barang-barang bawaan unta itu mesti dilepaskan, baru unta itu bisa melewati pintu kecil lubang jarum tersebut.
Saudara-saudariku yang terkasih, melalui Injil hari ini Tuhan Yesus mengajarkan tentang betapa sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam bacaan Injil hari ini Tuhan Yesus menyebut orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Bahkan menurut Tuhan Yesus lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum. Mengapa orang kaya yang disebut Tuhan Yesus? Apakah dengan demikian manusia tidak boleh kaya dalam arti yang sebenarnya? Kita tidak boleh memiliki harta kekayaan karena bekerja keras dan berusaha. Apakah Injil hari ini mau mengajarkan bahwa kita tidak perlu bekerja dan berusaha? Karena kalau memiliki kekayaan akan sukar masuk kerajaan surga. Tentu tidak. Sama seperti unta itu, supaya bisa melewati pintu lubang jarum, mesti melepaskan barang bawaannya. Demikian pula orang kaya harus melepaskan diri dari kelekatan dan kungkungan harta kekayaannya, sehingga tidak sukar lagi untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan tidak melarang umat memiliki kekayaan. Yang dilarang Tuhan adalah harta kekayaan itu membuat manusia lupa diri, lupa Tuhan, dan lupa sesama. Bukan harta dan kekayaan yang menghalangi masuknya seseorang ke dalam kerajaan surga, tetapi sikap orang itu. Kalau kekayaan itu membawa seseorang merusak dirinya, misalnya berpesta pora dan mabuk, menjauhkan dirinya dari Tuhan dan tidak peduli dengan sesamanya, harta dan kekayaan itu baik sebab bukti kemurahan Allah bagi umatnya. Akan tetapi kekayaan itu akan tidak bermakna jika tidak membuat pemiliknya miskin hati dan jiwanya, karena tidak membagikan kemurahan Allah itu kepada sesama dan menjauhkan orang itu dari Tuhannya. Tuhan Yesus hari ini mengingatkan sekaligus menegur kita apabila telah menggunakan harta dan kekayaan tidak secara benar. Tuhan Yesus menyerukan perubahan radikal. Jangan lagi ada kelekatan terhadap harta sehingga merusak diri sendiri, menjauh dari Tuhan dan buta terhadap sesama yang menderita. Saudara-saudariku yang terkasih, sama seperti Santo Petrus, marilah bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana dengan kami? Saya. Kalau Santo Petrus menyatakan bahwa dirinya telah meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus, mungkin kita belum sampai demikian. Menjadi murid Kristus berarti kita berpusat pada Kristus, bukan menghamba pada kekayaan. Ketika berpusat pada Kristus, kita dituntut untuk menyangkal diri. Salah satunya melepaskan diri dari keterikatan akan harta kekayaan. Apakah harta kekayaan itu menghalangi saya untuk berbuat baik? Atau malah memperlancar? Jangan takut bekerja dan menjadi kaya, karena dengan memiliki kita bisa memberi. Kalau kita sendiri miskin, tidak bisa berbagi. Tuhan tidak melarang kita memiliki harta dan menjadi kaya. Yang tidak dikehendaki Tuhan adalah kita menjadi hamba atas kekayaan, melekat pada harta benda. Hendaknya kekayaan itu membuat hidup kita ini semakin bermakna, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin berguna bagi sesama. Jangan sampai kita kaya harta, tetapi berhati dan berjiwa miskin. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar selalu berpusat padamu. Bantulah kami agar tidak terkungkung oleh harta kekayaan. Sebaliknya, harta itu membuat hidup kami
semakin bermakna, tidak menjauhkan kami daripadamu dan sesama. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.